Siapa nih dari kalian yang dulu kecil sering nih main petak umpet? Permainan cari dan sembunyi yang biasa dimainkan oleh minimal 2 orang saja. Tapi pernah dengar nggak permainan petak umpet yang bisa dimainin cukup oleh 1 orang saja? Nah, kalau belum tahu, mari gue perkenalkan ke permainan petak umpet ala Jepang namanya Hitori Kakurenbo atau bahasa Inggrisnya One Man Hide and Seek. Sebuah permainan petak umpet yang dimainkan cukup oleh 1 orang saja. Solusi untuk kalian semua yang nggak punya teman. Lawan mainnya siapa dong? Nah, ini dia letak keseruannya karena lawan main kita adalah... Seperti biasa sebelumnya gue ingin mengajak kalian semua untuk support terus channel Dialog Misteri dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi kalian, komen, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Follow IG dan TikTok kami di @dialogmisteri, dan jika kalian ingin berbagi cerita horor atau ada pembahasan yang ingin dibahas, bisa request ke email kami di dialogmisteri.cerita@gmail.com. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke sesi cerita di hari. Hitori Kakurenbo, permainan yang terkenal di Jepang tahun 2006. Tapi asal mulanya masih kurang tahu tepatnya kapan dan sama siapa sebenarnya permainan ini diciptakan. Sekilas permainan ini terdengar kayak mainan anak-anak pada umumnya, tapi sebenarnya Hitori Kakurenbo itu lebih cocok disebut sebagai salah satu jenis ilmu hitam atau nekromansi, karena permainan ini dapat memanggil sosok-sosok random yang tak kasat mata. Nah, untuk kalian yang nggak punya teman dan tertarik dengan permainan Hitori Kakurenbo ini, mari kita bahas cara bermainnya. Disclaimer dulu. Gak disarankan untuk mencoba permainan ini kalau jasmani dan rohani kalian lagi lemah. Sebelumnya kita akan bahas dulu barang-barang yang diperlukan di dalam memainkan permainan Hitori Kakurenbo ini. Jadi yang pertama, kita butuh sebuah boneka dengan kaki dan lengan yang lengkap. Nah, di sini gue ada contoh boneka. Dia punya kaki dan lengan yang lengkap dengan kepala ya. Dan ini menyerupai seorang manusia sebenarnya. Ini adalah ninja. Kalau dari rekomendasinya sih sebenarnya nggak disarankan untuk menggunakan boneka yang berbentuk seperti manusia, karena katanya bisa berbahaya gitu. Nah, lebih disarankan katanya menggunakan boneka dengan wajah seperti beruang atau binatang lainnya. Sini gua ada contoh. Lengannya lengkap, kakinya juga lengkap. Tapi ini ukurannya agak gede, jadi gue gak tahu bakal seberapa bahaya karena ukurannya udah menyerupai manusia ya. Jadi agak serem aja sih kalau dia, ya inilah. Barang kedua yang kita butuhkan adalah beras. Bebas mau beras Jepang, rojo lele, setra ramos, beras aking atau apapun. Cukup sediain mungkin 1 cup. Yang ketiga, sediakan jarum untuk jahit dan benang jahit yang berwarna merah. Barang keempat, siapkanlah sebilah pisau atau cutter. Kelima, segelas air yang udah dicampur dengan garam. Barang keenam adalah alat potong kuku. Dan barang yang ketujuh adalah TV. Disarankan kalau ada TV tabung lebih bagus karena bisa ada suara kresek-kreseknya gitu, katanya lebih vintage. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan persiapan dari barang-barang yang udah dikumpulin. Yang pertama, kasih nama ke boneka yang udah disiapin tadi. Tapi jangan kasih nama diri kita sendiri ya. Contoh namanya Kipli. Terus robek badannya si Kipli ini dan keluarin semua isi-isinya. Maksudnya kapas-kapasnya. Jadi misalnya ini boneka namanya Kipli, jadi kita anggapnya kita robek nih. Nah, kapas-kapas yang ini kita keluarin, kita ganti beras dan kasih potongan kuku kita ke dalamnya. Tapi itu cuman contoh ya, gue nggak akan keluarin ini kapas dari ini boneka karena berasnya nanti banyak banget. Yang ketiga, jahit boneka ini pakai jarum tadi. Terus benang merahnya diikat di sekeliling bonekanya itu. Jadi beras itu merepresentasikan organ dalamnya dan benang merah merepresentasikan pembuluh darahnya. Yang keempat, kita akan berlanjut ke toilet untuk mengisi bathtub kita dengan air. Kalau nggak punya bathtub, bisa menggunakan ember aja. Yang kelima, bikin keputusan lebih dulu untuk sembunyi di mana, dan jangan pas lagi main kalian baru mikirin mau sembunyi di mana karena nanti itu bakal telat. Ini ada extra notes.
Isi badan boneka nggak harus pakai kuku doang. Bisa rambut, air liur, atau bahkan tetesan darah sendiri. Tapi perlu diingat, level bahayanya juga bakal meningkat. Kalau semua barang dan persiapan udah beres, langsung kita masuk ke permainannya. Hitori Kaku Rainbow ini disarankan untuk dimainkan jam 3 subuh. Tahu sendiri kan, jam 3 subuh itu memang waktu buat mereka lebih mudah untuk berkomunikasi atau berinteraksi sama kita. Jadi semua barang dan persiapan tadi disarankan untuk diberesin sebelum jam 3 subuh ya gengs. Langsung kita masuk ke tahapan yang pertama. Jadi tahapan yang pertama, tepat jam 3 subuh, kalian semua harus ucapin. Pertama giliran, sebut nama kalian sendiri ya. Contoh, pertama giliran Gian, sebanyak 3 kali ke arah boneka tadi. Tahapan yang kedua, pergi ke WC dan tenggelamin si boneka ini ke dalam bathtub atau ember yang udah terisi dengan air yang tadi udah disiapin sebelumnya. Yang ketiga, baliklah ke kamar kalian masing-masing, matiin seluruh lampu di dalam rumah, tapi cukup nyalakan TV yang tadi udah disebutin sebelumnya. Tahapan yang keempat, tutup mata kalian, terus hitung sampai 10. Anggapannya kalian lagi ngejaga buat cari bonekanya. Kemudian balik lagi ke WC tempat boneka tadi, terus tusuk bonekanya dengan pisau atau cutter dan ngomong. Contoh ya, Kipli ketemu sebanyak 3 kali. Kipli ketemu, Kipli ketemu, Kipli ketemu. Nah, tahapan kelima, abis itu gantian ngasih tahu bonekanya. Sekarang giliran Kipli sebanyak 3 kali. Abis itu tinggalin bonekanya lagi dengan pisau yang tadi itu masih menusuk di bonekanya ya. Dan lari secepat mungkin ke tempat persembunyian kalian. Yang keenam, harus selalu diingat, selalu siapin air garam di tempat persembunyian kalian. Jadi apa yang bakal terjadi selanjutnya? Seperti yang gue udah jelasin sebelumnya, permainan ini lebih kayak ritual yang serius dan membutuhkan keberanian yang luar biasa untuk ngelakuin permainan ini di subuh-subuh sendirian. Hitori Kaku Rainbow ini sudah banyak dicoba oleh orang-orang di Jepang dan kebanyakan dari mereka nyeritain pengalaman yang dialami saat memainkan permainan ini. Bahkan ada yang share video permainan mereka juga di YouTube. Contoh kasus yang dialami oleh mereka yang udah main Hitori Kaku Rainbow. Ada yang bonekanya pindah lokasi, bahkan ada yang bonekanya itu menghilang dari tempat asalnya, jadi nggak bisa ditemukan. Ada juga yang mengatakan gambar aneh atau bentuk muka muncul di layar TV, dan layar TV mereka menjadi rusak, seperti ada glitch atau kresek-kreseknya gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara seperti beras yang jatuh ke lantai dan muncul suara-suara yang aneh di sekitar rumah mereka. Ada juga yang mengabadikan permainan mereka dengan menggunakan kamera video, yang dimana video tersebut mendapati penampakan berupa bayangan seperti tangan, dan video tersebut akan gue tampilkan di sini. Sebenarnya video yang barusan gue tampilin ini menimbulkan sebuah perdebatan. Katanya itu memang bayangan dari sosok hantu yang sedang bermain Hitori Kaku Rainbow ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa video ini merupakan settingan belaka. Dari video yang barusan gue tampilin, menurut kalian sendiri, ini tuh penampakan beneran atau bohongan? Boleh kasih pendapat kalian semua di kolom komentar di bawah ini. Perlu kalian ingat juga, maksimal waktu kalian bermain adalah 2 jam, dimulai dari jam 3 subuh. Berarti harus kelar tepat di jam 5 subuh. Dan juga kalau selama kalian bermain, ada hal-hal yang harus kalian perhatiin. Yang pertama, jangan berhenti di tengah jalan waktu kalian baru mulai ritualnya. Yang kedua, jangan coba-coba kabur dari rumah. Yang ketiga, jangan kemana-mana kalau lagi sembunyi. Dan jangan buat suara sama sekali. Yang keempat, jangan mainin Hitori Kaku Rainbow kalau ada orang selain kalian di dalam rumah, karena bisa kena dampak negatifnya untuk mereka. Jadi disaranin mainin ini sendirian. Yang kelima, setelah selesai bonekanya jangan disimpan lagi, tapi bakarlah boneka ini. Akan menjadi berbahaya kalau kalian nggak ingat poin-poin ini. Jadi perlu diingat-ingat sebelum bermain ya gengs. Jika kalian udah mau nyelesain permainannya, caranya adalah masukkan gelas air garam ke mulut kalian dan keluar dari tempat persembunyian. Waktu kalian keluar dan ternyata kalian ngelihat atau mendengar sesuatu, jangan muntahin garamnya. Carilah boneka kalian. Biasanya mereka ada di tempat pertama kalian tinggalin boneka itu. Tapi dia bisa aja pindah.
Kalau udah ketemu, sembur air garam di dalam mulut kalian ke boneka itu dan ngomong, "Aku menang," sebanyak 3 kali. Permainan Hitori Kaku Rainbow disebut orang memiliki persentase keberhasilan sebesar 30%. Terkadang bahkan ketika kalian coba, nggak akan muncul efek apa-apa. Tapi karena permainan ini udah kayak ritual yang dimana kita punya maksud untuk manggil sosok-sosok negatif yang tak kasat mata, Hitori Kaku Rainbow perlu diwaspadai karena bisa dia berhasil dan jadi berbahaya. Khususnya untuk kalian semua yang mungkin bisa disebut sangat lemah secara mental rohaninya lah. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan kebenaran permainan Hitori Kaku Rainbow ini, kalian bisa mencobanya, tapi ingat, do it at your own risk. Gue dan tim Dialog Misteri sih nggak menyarankan permainan ini ya, walaupun nggak tahu ritual ini benar atau enggak. Balik ke pribadi masing-masing ya. Tapi alangkah baiknya permainan ini cukup jadi pengetahuan umum aja. So, begitulah kira-kira permainan One Man Hide and Seek atau Hitori Kaku Rainbow. Untuk kalian yang sudah pernah mencoba atau memiliki pengalaman serupa dengan permainan ini, boleh coba komen di bawah video ini ya. Tetap jaga diri kalian dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Gue Giat pamit undur diri dan selalu ingat, di mana ada misteri, di situ ada dia.